Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Riris Risnawati, NIM 01183028, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 6. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas atau mempresentasikan materi seputar pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penanganan resiko. Akan ada 5 poin penting yang kami bahas, dan untuk saya sendiri akan ada 2 poin penting. Yang pertama ada metode asuransi, dan yang kedua ada matriks kerugian. Oke, saya lanjut. Dalam hal ini saya akan bahas mengenai metode asuransi. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia tidak bisa menghindari yang namanya risiko, entah risiko yang akan kita terima di masa saat ini atau di masa yang akan datang. Namun risiko ini ternyata memiliki sifat. Yang pertama, risiko ini kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, risiko ini sebenarnya merupakan kombinasi antara sebuah bahaya. Lalu yang ketiga, risiko ini merupakan kemungkinan itu bisa dirasakan seperti kehilangan, kerusakan, cedera. Terus risiko ini merupakan sebuah ketidakpastian atas kerugian dan merupakan sebuah kemungkinan yang apa kita harapkan di akhir itu tidak sama dengan apa yang akan kita terima, seperti itu. Nah, dalam hal asuransi sendiri, untuk mengetahui atau meminimalisir metode, ada beberapa pendekatan yang perlu kita ketahui. Ada 5. Yang pertama, avoidance atau menghindari risiko. Nah, biasanya metode ini dilakukan oleh seorang individu dengan tidak sama sekali berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang akan memberikan peluang kerugian atau risiko yang besar, misalnya kehilangan, cedera, bahkan kematian. Lalu yang kedua ada retention atau menerima risiko. Biasanya dalam hal ini perusahaan akan menanggung sendiri risiko yang ada. Tujuannya adalah untuk mengimbangi risiko yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada sharing atau berbagi risiko. Nah, dalam hal ini pihak perusahaan asuransi dan individu akan berbagi risiko yang ada dan juga akan berbagi manfaat yang ada. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko yang akan diterima. Kemudian yang keempat ada transferring atau pengalihan risiko. Nah, dalam hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu contohnya adalah pihak asuransi kesehatan. Lalu yang kelima ada metode loss prevention and reduction atau pencegahan risiko. Nah, biasanya metode ini dilakukan dengan mengumpulkan risiko yang ada, kemudian mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir risiko yang bisa terjadi di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita melangkah pada matriks kerugian. Matriks kerugian yang pertama, pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, seorang manajer akan mengidentifikasi dan mengukur kerugian potensial yang dialami dalam sebuah perusahaan. Dia akan membuat sebuah daftar penutupan asuransi berdasarkan kerugian dan keparahan yang ada. Selanjutnya, akan memilih limit kebijaksanaan berdasarkan perlindungan. Kemudian, dia akan mengkombinasikan antara limit dan kebijaksanaan terhadap penutupan yang terbagi menjadi 3 kontra. Yang pertama, penutupan yang esensial seperti adanya undang-undang ataupun sebuah perjanjian. Kemudian penutupan yang diinginkan seperti memberikan perlindungan untuk sebuah kerugian. Dan yang ketiga adalah penutupan yang tersedia. Nah, dalam hal ini terbagi lagi menjadi 3. Ada kerugian yang ditanggung atau diberikan kepada pihak lain untuk meminimalisir adanya kerugian. Kemudian ada kerugian yang sama sekali tidak bisa dicegah, dan ada kerugian yang bisa dicegah. Nah, selanjutnya pihak manajer risiko akan mengidentifikasi dan akan mempertimbangkan atas segala yang telah dia tinjau kembali terhadap matriks sebuah kerugian yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Kemudian pendekatan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan ini itu lebih cenderung membuat sebuah tabel matriks atas kemungkinan yang akan terjadi dengan menampilkan biaya-biaya untuk mengambil sebuah keputusan disertai sebuah tujuan-tujuan yang akan mendukung adanya pengambilan keputusan ini. Dan semisal ini terjadi sebuah kerugian terhadap kebakaran sebuah gedung, sehingga seorang manajer harus mengambil. Ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kecemasan dalam menetapkan keputusan. Kecemasan kemungkinan terjadi dan belum diperhitungkan sebagai biaya.
Memang sulit menerjemahkan kecemasan ke dalam nilai sejumlah uang, tetapi mengabaikan biaya adalah keputusan yang sangat kurang tepat. Nilai kecemasan merupakan faktor yang sangat subjektif. Nilai itu tergantung dari distribusi probabilitas yaitu yang pertama, ketidakpastian apa yang akan terjadi menurut perasaan pribadi manajer risiko yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, risiko lain yang dihadapi perusahaan bersangkutan. Dan yang ketiga, tujuan manajemen risiko perusahaan bersangkutan. Dan pula tujuan manajemen risiko akan mempengaruhi faktor kecemasan. Sebab yang pertama, tujuan manajemen risiko menentukan seberapa penting faktor kecemasan yang seharusnya ditetapkan pada kerugian potensial. Yang kedua, tujuan manajemen risiko mencerminkan sikap perusahaan yang bersangkutan terhadap risiko. Misalnya, kerugian potensial yang akan menyebabkan turunnya laba per saham sekitar 20% adalah penting jika batas tujuan laba per saham masih bisa ditolerir adalah 10%, tetapi tidak mencemaskan jika tujuan perusahaan mempertahankan keberadaannya. Begitu pula jika turunnya kestabilan laba dengan target fluktuasi, turunnya laba harus kurang dari 30%, maka kemungkinan turunnya laba 20% tidak merisaukan. Kuatnya keinginan mencapai kedamaian pikiran atau bebas dari rasa takut dan cemas mencerminkan sikap perusahaan terhadap risiko. Perusahaan ini biasanya mengambil keputusan secara konservatif. Tujuan ekonomi perusahaan dicerminkan dengan usaha meminimumkan biaya rata-rata dalam long run atau jangka panjang. Apabila biaya penanganan risiko yang terpilih sudah ditetapkan, maka perusahaan meninjau kembali tujuannya yang lain, sehingga dapat mengubah nilai kecemasan. Apabila biaya terlalu tinggi, maka post-loss objektif bisa menjadi kurang mendesak atau keinginan untuk kedamaian pikiran atau pandangan pre-loss yang baik kemungkinan dikurangi kendala. Kendala yang berasal dari luar bisa dipandang dalam kebanyakan kasus sebagai mendiktekan nilai kecemasan yang tinggi untuk semua kombinasi metode atau tools yang tidak bisa menghilangkan kendala luar itu. Misalnya, atas desakan peraturan pemerintah, maka perusahaan kecil memaksakan diri membeli asuransi kompensasi tenaga kerja atau ASTE. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu saya akan melanjutkan poin D. Objektif dan aturan pengambilan keputusan. Objektif dibagi ke dalam kategori utama, yaitu objektif yang menganggap manajer risiko tidak dapat memperkirakan probabilitas kerugian kebakaran. Yang kedua, yaitu objektif yang menganggap manajer risiko dapat memperbaiki probabilitas kerugian. Jika probabilitas tidak dapat diperkirakan, ada dua objektif yang akan dipertimbangkan, yaitu pertama, meminimumkan kerugian potensial yang maksimum selama periode yang bersangkutan. Yang kedua, meminimumkan kerugian harapan selama periode kebijaksanaan itu. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Adapun cara pengambilan keputusan tersebut adalah ada lima, yaitu mengidentifikasi keputusan yang akan diambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, yaitu mengambil tindakan. Dan yang kelima itu meninjau kembali keputusan dan konsekuensinya. Terima kasih. Baik, saya Emi Mastura akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai metode kecemasan dan pembelian asuransi. Dengan metode kecemasan, manajer risiko memilih keputusan yang mengatur waktu yang lama akan menghasilkan kerugian rata-rata per tahun yang paling rendah. Nah, termasuk ke dalam kerugian telah dibebankan untuk menanggung kecemasan sebab dengan fluktuasi kerugian lebih dari tahun ke tahun. Apabila kerugian tersebut diharapkan menjadi tinggi dalam
suatu tahun tertentu, bisa menyebabkan masalah-masalah keuangan yang besar bagi perusahaan. Nah, adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk memilih dan membeli asuransi, yang pertama yaitu ingin membuang kecemasan akibat fluktuasi dalam kerugian kebetulan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanggung sendiri risiko dengan kebetulan yang dapat diasuransikan mungkin akan menimbulkan kerugian kebetulan yang tidak dapat diasuransikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor pajak yang menyebabkan pembelian asuransi dinilai lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu perkiraan kerugian yang dihitung lebih besar daripada perkiraan pihak asuransi. Dan yang terakhir yaitu nilai servis yang disediakan pihak asuransi seperti inspeksi keselamatan, penyesuaian kerugian, dan sebagainya. Namun, perusahaan lebih memilih untuk menanggung risiko sendiri dikarenakan yang pertama nilai kecemasan lebih rendah, yang kedua tidak terdapat kerugian kebetulan yang tidak dapat diasuransikan. Nah, kemudian yang ketiga kas kerugian diperkirakan lebih rendah, dan yang terakhir yaitu opportunity cost asuransi ditaksir terlalu besar.